Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Indonesia Hebat. Kali ini kita mau bicara soal industri pariwisata. Kita tahu selama pandemi ini industri pariwisata kita yang paling terpuruk. Dari target mendatangkan 20 juta wisman, sekarang tinggal segelintir saja yang mau datang karena memang dilarang dan tidak bisa jalan. Dan salah satu dari industri pariwisata ini adalah industri Ethno Wellness Indonesia. Bersama saya saat ini sudah ada Pak Akhyarudin yang sudah malang melintang 36 tahun dalam industri pariwisata. Saat ini Pak Akhyarudin adalah Ketua Dewan Pakar dari Asosiasi Master Ethno Wellness Indonesia. Nah, kita mau berbincang-bincang mengenai bagaimana kebangkitan dari industri pariwisata kita, the reborn of Indonesian tourism industry. Pak Akhyar, bagaimana pandangan Pak Akhyar bagi membangkitkan kembali industri pariwisata kita? Saya kira terima kasih Pak Andre ya. Inilah pemerintah Indonesia ini saya kira harus berani mengambil satu sikap besar. Apa itu sikap besar? Keluar dari yang kebiasaan-kebiasaan, terutama di industri pariwisata. Jangan di standar. Indonesia sekarang memiliki yang kita sebut ethno wellness. Ada 15 ethno wellness yang sudah diriset oleh para pakar. Dan itu rata-rata profesor. Why not tidak mencoba membuat gerakan baru? Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian lain. Apa itu ethno wellness? Ethno wellness adalah adiluhung budaya bangsa Indonesia. Kita harus bisa keluar menjadikan ethno wellness ini sebagai jalur ethno wellness Indonesia. Dipahami bahwa negara lain memiliki. Contoh yang paling sederhana adalah India. Punya Ayurveda. Kita punya apa? Inilah momentum bangsa ini di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Gedor itu kementerian. Apa Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Kementerian UMKM, dan sebagainya. Ayo bangun Indonesia melalui jalur ethno wellness, yaitu budaya kesehatan bersama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kalau pemerintah masih juga bermain di tataran yang begitu-begitu saja, mau jadi apa bangsa ini ke depan? Indonesia sendiri sebagai suatu negara sudah kita akui memiliki kebudayaan yang luar biasa. 756 suku bangsa yang ada di negeri ini. Dari 756 suku bangsa ini, saya meyakini ada 200-300 ethno wellness yang bisa dikembangkan. Besar ya? Besar sekali. Oke, Pak Akhyar, saya potong sebentar. Sahabat Indonesia, jadi ada dua persoalan besar yang diidentifikasi oleh Pak Akhyarudin. Pertama, situasi Indonesia adalah krisis. Maka tindakan-tindakan yang diambil itu mesti extraordinary, bukan yang biasa-biasa saja. Nah, di dalam industri ini, tadi Pak Akhyar dengan jelas mengatakan bahwa ada kesempatan, ada potensi Indonesia di industri ethno wellness, yaitu industri wisata yang berdasarkan kesehatan. Ini adalah wisata khusus. Nah, kalau bisa membangkitkan industri ethno wellness, menurut Pak Akhyar ada potensi besar Indonesia untuk bangkit kembali, karena persepsi mengenai kesehatan di Indonesia ini bisa kembali menjadi satu andalan. Karena pandemi COVID ini kan keprihatinannya adalah masalah kesehatan. Jadi kalau kita mengadres atau kita menyasar ke industri kesehatan atau wisata kesehatan ini, ada kemungkinan Indonesia bisa bangkit kembali. Nah, mengenai masalah ini Pak Akhyar, apa yang diharapkan dari Pak Akhyar atau para pemain industri ethno wellness, yaitu industri kesehatan berdasarkan tradisi, yang diharapkan dari pemerintah? Saya kira jelas pemerintah adalah sebagai ujung tombak tentang bagaimana mensejahterakan rakyat. Kalau saya berpikir sederhana Pak Andre ya, bagaimana mensejahterakan rakyat? Ethno wellness ini adalah trickle down effect atau multiplier efeknya luar biasa. Multiplier efeknya besar. Iya. Jadi bukan hanya industri ethno wellness, tetapi juga ada industri yang mendukung. Apa saja itu industri yang mendukung ini? Yang mendukung itu pertama, industri pertanian. Pertanian untuk menghasilkan rempah-rempah. Karena banyak herbal di situ. Banyak herbal di situ. Kedua, industri makan minum. Industri F&B, food and beverage. Makanan minuman. Itu juga luar biasa. Ketiga, semuanya ini bisa dikerjakan oleh rakyat. Kami dari asosiasi yang bergerak di bidang ethno wellness ini
sangat akan membantu pemerintah jika diperlukan. Pak Ahyar, saya potong sebentar supaya sahabat Indonesia juga jelas apa sih yang dimaksud dengan industri ethno wellness itu sendiri. Oh, ya. Apakah ini panti pijat kah atau ini apa sebetulnya? Oh tidak, Makanya. ethno wellness bukan panti pijat, ethno wellness bukan spa, ethno wellness memang di dalamnya ada itu, ada pijatnya, ada mandi uapnya, ada minumnya. Jamu ya. Jamu dan bukan jamu Ada aromaterapi juga. Ada aromaterapinya, ada cara olah gerak badannya, iya kan? Kayak yoga begitu. Kayak yoga begitu. Ada, dan itu dibentuk oleh budaya nenek moyang kita dulu. Oke. Di setiap daerah berbeda. Oke. Nah, itu tadi Pak Ahyar mengatakan di Indonesia ini ada warisan budaya yang sangat kaya mengenai ethno wellness itu ya. Betul, Pak Andre. Nah, ini yang menjadi potensi untuk dibangkitkan Iya, kembali. dan kalau ini kita bangkitkan, pemerintah serius bersama-sama kami membangun ini, kami yakin suatu saat Indonesia memiliki industri wellness terbesar di dunia. Industri wellness terbesar Di dunia. Kenapa? Di dunia ya. Iya, karena memang dari 500 lebih pohon-pohon rempah itu, pohon-pohon atsiri, itu 276 ada di Republik Indonesia Itu tumbuhannya. tadi makanya Pak Ahyar mengatakan Indonesia menjadi jalur rempah, Iya, jalur ethno wellness. Iya. Itu menjadi tradisi menjadi andalan kita ya. Betul. Karena dulu tuh katanya bangsa penjajah datang ke Indonesia juga karena mencari rempah-rempah. kan? iya. Oke, sekarang begini ya Pak Ahyar. Dari sisi pemerintah sudah jelas permintaannya, dari sisi supply-nya, dari sisi pemain ethno wellness sendiri bagaimana kesiapannya? Ya, saya kira teman-teman di industri ethno wellness yang sekarang peduli dengan pemahaman budaya bangsa ini sudah siap. Siap Kami dalam kami punya asosiasi INSPA namanya. Oke. Ini INSPA ini juga membina teman-teman yang tertarik untuk membangun ethno wellness. Oke. Kami coba meyakini teman-teman ethno wellness adalah bagian dari industri kesehatan yang berbudayakan budaya bangsa Indonesia. Dan kami sudah meyakini teman-teman tersebut ini harus dibanggai sebagai adiluhung budaya. Adiluhung Bayangin kalau budaya. sudah disebut adiluhung budaya. Pak, saya mau garis bawah ini. Adiluhung budaya dalam industri kesehatan ya. Ini bukan industri hiburan ya. Oh bukan, Oke, ini itu penting. tidak ada hubungan dengan hiburan. Ini Kesehatan. murni kesehatan. Kalau pemerintah serius menangani ini bersama kami dan bersama teman-teman yang peduli dengan budaya bangsa tentang kesehatan, Indonesia tidak sampai 5 tahun ke depan akan menjadi pusat industri wellness terbaik, terbesar di Indonesia, di dunia ini. Luar biasa, sahabat Indonesia. Jelas dipaparkan tadi oleh Pak Ahyarudin yang sudah 36 tahun malang melintang dalam dunia wisata, dan sekarang beliau adalah Dewan Pakar dari Asosiasi Master Ethno Wellness Indonesia. Jadi ini adalah satu industri kesehatan, dan dari para pemain Ethno Wellness sudah siap dengan segala protokolnya ya Pak ya, protokol kesehatannya. Tinggal bagaimana bekerja sama dengan pemerintah agar bisa segera melahirkan kembali the reborn atau lahir kembalinya industri wisata Indonesia. Saya kira sebelum di akhir Pak Andre, saya ingin menghimbau pemerintah lah. Oke. Jangan melihat ethno wellness ini sebagai budaya spa, bukan. Oke. Ethno wellness bukan budaya spa, ethno wellness bukan budaya pijit. Bahwa di dalamnya ada unsur spa, ada unsur pijit, itu iya. Tapi bukan itu. Tapi budaya yang dikembangkan oleh leluhur kita, bagaimana membangun kesehatan. Kalau kita sehat, orang lain pun akan datang. Nah, disinilah saya katakan, kalau Indonesia bisa menjadi pusat ethno wellness terbesar di dunia, karena kita memang mempunyai kekayaan yang luar biasa itu, masalah kedatangan wisatawan mancanegara itu masalah apa menurut saya kecil. Gampang Tapi, itu ya. Ya, karena walaupun kita sekarang yang kita fokus, saya tahu dengan situasi pandemi ini kita harus fokus ke domestik. Yes, saya sepakat. Domestik pun kalau mengenal tentang ethno wellness ini, mereka akan menyisihkan sebagian besar biaya dirinya untuk kesehatan. Oke, sahabat Indonesia, mari kita bangkitkan kembali wisata kesehatan Indonesia, karena ethno wellness bukanlah satu industri hiburan, tetapi industri kesehatan. Demikian, ethno wellness sudah siap, pemerintah diajak untuk bekerja sama, dan kita bangkitkan kembali industri wisata Indonesia lewat ethno wellness Indonesia.